Shalom teman-teman, salam kenal, salam jumpa. Nama saya Ardi, saya seorang imam dari Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus atau lebih dikenal dengan singkatannya MSC, Misionaris Sakritisimi Cordis. Nah, saya ditabiskan sebagai imam tahun 2018 di Katedral Keuskupan Manado, dan sejak saat itu saya ditugaskan sebagai seorang formator atau seorang pembina di Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius Kakaskasen. Seminari ini sejajar dengan SMA, dan bagi mereka yang mau untuk melanjutkan jenjang pembinaan, mereka akan menjadi tahun keempat atau masa retorika. Sebagai seorang imam, saya merasa bersyukur karena dari keterbatasan saya, manusia yang lemah ini, Tuhan memantaskan dan melayakkan saya untuk menjadi sarana berkat, sarana rahmat untuk banyak orang, terutama untuk umat Allah. Dalam sakramen-sakramen yang saya rayakan, khususnya Ekaristi dan Sakramen Tobat, saya sungguh-sungguh berbahagia karena dari tangan yang sebenarnya bukan karena kemampuan kedua tangan ini, tapi karena Tuhan pantaskan dan layakkan, maka dari kedua tangan ini maka bisa roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus dan disantap oleh begitu banyak orang. Dari tangan yang berdosa dan lemah ini, saya mengampuni banyak orang, bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang memakai seluruh diri saya untuk menjadi sarana berkat dan rahmat banyak orang. Sebagai seorang formator dan seorang pembina di tempat ini, saya berjumpa dengan remaja dan kaum muda yang luar biasa. Mereka mencoba dididik sebagai seorang calon imam. Mereka menghadapi kerasnya bagaimana kerasnya pembinaan seorang calon imam, tapi mereka masih mau memberi diri untuk dibina. Setiap kali saya sedih, saya sungguh-sungguh merasa kehilangan kalau seandainya ada seminaris yang harus keluar, entah dikeluarkan atau karena harus diminta mundur atau karena keluar dengan alasan yang lain. Tapi di sini juga saya bangga dengan mereka karena di tengah godaan dan tantangan dunia saat ini, tawaran dunia dengan penuh kemudahan, mereka masih mau menjadi seorang calon imam. Saya percaya buat Anda yang mungkin masih SMP, adik-adik ya, kalau mau masuk seminari silahkan. Seminari menengah di banyak tempat masih tersedia. Dan bagi Anda yang mungkin sudah SMA, mungkin sementara kuliah atau sedang bekerja, coba rasakan di dalam hati Anda. Mungkin Tuhan memanggil Anda, mungkin Tuhan menyapa Anda, dan Dia mau supaya Anda bekerja di ladangnya sebagai seorang imam, sebagai seorang biarawan, sebagai seorang misionaris. Saya percaya bagi setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang dibutuhkan hanya satu, yaitu keberanian untuk melangkah. Jangan takut, beranilah, melangkahlah. Tuhan bersama-sama denganmu. Tuhan Yesus memberkati. Panggilan itu rahmat dan inisiatif dari Allah. Kita hanya perlu untuk membuka hati, membuka diri kita untuk mendengar sapaan Tuhan. Selama kurang lebih menjadi imam 1 tahun, dan dalam pelayanan saya berusaha melayani semaksimal mungkin dengan penuh kebahagiaan. Namun umat sendiri selalu merasa bahwa mereka kekurangan imam. Teman-teman, orang muda yang terkasih, ladang anggur atau kebun anggur ini terlalu luas, domba terlalu banyak. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh orang-orang muda yang mau bergabung dan bekerja bersama kami. Mari datang dan katakan ya pada panggilan dan bisikan Tuhan. Mari kita bekerja di dalam Tuhan. Halo teman-teman orang muda Katolik yang terkasih, panggilan menjadi seorang imam merupakan panggilan untuk menerima anugerah cuma-cuma dari Allah bagi kita sekalian. Namun yang menjadi pertanyaan penting bagi kita yakni, apakah kita mau untuk menerima panggilan Tuhan itu, atau justru kita menolaknya atau tidak mau menerimanya? Marilah dengan penuh sukacita kita menanggapi atau menerima akan panggilan Tuhan untuk menjadi imam. Jangan takut, jangan cemas, dan jangan khawatir akan segala keterbatasan, akan segala kelemahan dan kekurangan yang kita miliki. Ingatlah selalu bahwa Dia yang memanggil kita, Dialah yang akan membentuk kita. Kita ingat akan Nabi Yeremia dalam kitab Perjanjian Lama.
walaupun dia masih muda, tetapi Tuhan pakai dia menjadi utusannya untuk mewartakan karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu orang muda Katolik jangan takut untuk mengambil keputusan menjadi imam, karena ketika Anda mengambil keputusan untuk menjadi seorang imam, berarti Anda telah memilih untuk menerima anugerah cuma-cuma dari Allah bagi Anda sekalian. Tuhan memberkati.